konflik China makin panas, saatnya India mainkan kartu Taiwan. Kebuntuan di perbatasan Ladakh antara Angkatan Darat India dan PLA atau Tentara Pembebasan Rakyat China terus berlanjut di tengah gagalnya pembicaraan dan langkah-langkah kasus belli yang dikeluarkan oleh rezim China. Walau pemerintah dan angkatan bersenjata memperjelas bahwa mereka akan melakukan apapun untuk melindungi kedaulatan dan integritas India, sedikit yang telah dilakukan di bidang kebijakan luar negeri, tulis Pranay Kumarsome di Modern Diplomacy. Walau India dan sekutu demokrasinya yang terdiri dari kelompok keamanan Quad menyatakan niat mereka untuk membentuk NATO Asia, Quad terus menderita dari ketidaktegasan yang cukup jelas ketika Quad bahkan tidak mengeluarkan pernyataan bersama untuk mengutuk China di pertemuan Menteri Luar Negeri yang diadakan tahun lalu. Hanya Amerika yang secara terbuka mengecam China. Dalam situasi seperti itu sangat penting bagi India untuk mengeksplorasi jalur diplomatik dan militeristik alternatif untuk menjinakkan China. Menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan setelah mengakuinya harus diupayakan dengan penuh semangat oleh Blok Selatan, catat Pranay Kumarsome. Hubungan Indo-Taiwan dimulai pada awal 1950-an ketika Chiang Kai-shek atau mantan Presiden China dan mantan kepala negara yang melarikan diri ke Pulau Formosa menyusul kemenangan Mao Zedong dalam Perang Saudara China yang berkepanjangan, meminta Nehru untuk mendirikan dan meningkatkan hubungan lebih lanjut dengan Formosa. Namun, Nehru percaya bahwa Chiang hanyalah kacang tanah sehingga memutuskan untuk mengabaikan seruannya, memilih untuk berkonsentrasi membangun hubungan dengan Republik Rakyat China atau RRC. 7 dekade kemudian, sejumlah besar perubahan telah terjadi di bidang luar negeri. Walau China dan India telah berkembang pesat baik secara militer maupun ekonomi, China telah melampaui India untuk menjadi kekuatan ekonomi dengan kekuatannya sendiri. China sekarang telah merangkul agresivitas untuk menegakkan visi abad kelima tentang kerajaan tengah. Dalam situasi seperti itu, memberikan legitimasi kepada keberadaan Taiwan merupakan langkah pertama yang diperlukan, lanjut Pranay Kumarsome. Membangun hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan akan membawa perubahan paradigma vis-a-vis kebijakan luar negeri India. Ini akan memperkuat gagasan bahwa demokrasi liberal adalah kata terakhir dalam pertempuran ideologi seperti yang divisualisasikan oleh Francis Fukuyama dalam bukunya yang terkenal The End of History and the Last Man, dan tidak ada alternatif untuk hak asasi manusia dan kebebasan, bahkan tidak bagi model pembangunan otoriter China. Ini akan menjadi langkah paling berani yang diambil oleh setiap pemimpin global, bahkan Amerika Serikat yang perkasa tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan. Mengakui Taiwan akan membawa banyak manfaat bagi rezim kebijakan luar negeri India, Pranay Kumarsome memaparkan. Pertama, Taiwan adalah negara demokrasi yang kuat dengan ekonomi yang berkembang pesat. Taiwan akan terbukti menjadi alternatif bagi China meskipun dalam proporsi yang relatif lebih sedikit. Kedua, India dapat mendukung legitimasi sebagai pemimpin dunia demokrasi di saat institusi demokrasi di Amerika Serikat semakin runtuh. Ketiga, India dapat memperoleh hubungan dari sekutu kuat lainnya dalam upayanya untuk membentuk aliansi rantai pasokan baru yang diresmikan antara India, Jepang, Australia baru-baru ini. Keempat, mengakui Taiwan akan menjelaskan kepada China bahwa India serius dalam beberapa bisnis dan jika diperlukan, maka India tidak akan mundur dari pengiriman aset angkatan laut dan udara khusus di wilayah Laut China Selatan yang disengketakan untuk menegakkan prinsip kebebasan navigasi di wilayah yang kaya sumber daya tersebut.